Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat-sahabat, para leader, para business owner, sahabat-sahabat Pepormed yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuk ke video yang ketiga. Kita sudah membahas beberapa hal yang luar biasa sangat memberikan manfaat buat bisnis kita dan buat organisasi kita. Jadi sebelum saya masuk ke eksekusi yang ketiga, yaitu scoreboard, saya akan sedikit murojaah dan saya sedikit mengulang pelajaran yang tadi sudah kita dapatkan. Jadi ya, eksekusi yang pertama adalah main goal, fokus pada hal-hal yang paling penting. Business owner, leader harus memiliki big goal, harus memiliki tujuan yang besar, harus memiliki prioritas, dan kemudian dalam satu periode kita maksimal punya fokus ya 1 sampai 3 maksimal, dan tidak boleh lebih banyak daripada 3 fokus tersebut, sehingga konsentrasi kita, otak kita tidak terbebani dengan banyak aktivitas. Dan kemudian yang kedua ya, yang ketiga, hati-hati terhadap pusaran badai, karena pusaran badai banyak sekali yang bisa menggerogoti waktu dan fokus kita. Dan kemudian eksekusi yang kedua adalah measure activity, yaitu aktivitas yang terukur. Jadi pada saat kita sudah merencanakan sebuah tujuan, maka harus diukur dan harus harus dieksekusi dengan baik. Jadi sebagaimana perkataan yang tadi sudah saya jelaskan, teman-teman sekalian, kita mengulang lagi. Jadi you cannot manage what you do not measure. Jadi kalau tidak diukur ya, kita tidak akan pernah bisa memanage jadi organisasi kita. Jadi kalau kita tidak bisa mengukur, maka kita tidak bisa memanage organisasi kita, teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah, Allahu Akbar, kita masuk ke eksekusi yang ketiga, yaitu scoreboard. Nah, perhatikan teman-teman sekalian, alhamdulillah, semoga materi yang saya sampaikan ini penuh dengan manfaat dan bisa diterima dengan baik. Jadi teman-teman sekalian, eksekusi yang ketiga adalah scoreboard. Orang-orang bermain dengan cara yang berbeda ketika mereka menghitung scoreboard. Nah, ada satu contoh teman-teman sekalian, barakallahu fikum, bahwasanya business owner atau leader dia wajib memiliki scoreboard, dia wajib memiliki dashboard. Apa fungsinya teman-teman sekalian? Perhatikan. Ada seorang pengemudi, dia berniat untuk berangkat dari Jakarta menuju Bandung. Ya, dengan kendaraannya yang baru, dia juga belum bisa memahami tools-tools atau bagian-bagian mana yang terpenting yang harus dia jaga dan dia harus lihat. Pada saat, singkat cerita, dia berangkat dari Jakarta menuju Bandung, di pertengahan jalan mobilnya mogok. Di pertengahan jalan mobilnya mogok, dia bingung, ini kenapa mobil baru kok tiba-tiba mogok gitu kan. Akhirnya diderek dan sampailah ke bengkel. Sampai di bengkel, dia tanya sama montirnya, "Pak, ini kenapa mobil saya mogok?" gitu. Kata montirnya, "Lah, Bapak emang nggak tahu? Kenapa, Pak? Ini bensinnya sudah habis, Pak." "Oh, Allahu Akbar. Bagaimana saya bisa mengetahui bensinnya sudah habis?" Tanya si pemilik mobil. Diajak, "Yuk nih Pak, ini ada dashboard, ada speedometer. Ini fungsinya untuk mengetahui posisi kecepatan, posisi bensin sisa berapa, penuh atau merah atau habis." "Oh begitu. Nah, inilah dashboard namanya, Pak. Bapak sebagai pengemudi bisa mengetahui posisi posisi mobil Bapak sedang cepat atau sedang lambat, sedang habis atau sedang full." "Oh begitu." Nah, inilah gambaran leader, gambaran business owner yang mereka tidak memiliki dashboard, yang mereka tidak memiliki scoreboard ya, sehingga dia tidak bisa mengetahui timnya sedang menang atau kalah, organisasinya sedang untung atau sedang rugi, organisasinya sedang menang atau sedang kalah. Nah, jadi scoreboard yang baik teman-teman sekalian, barakallahu fikum, bahwa setiap business owner ya, setiap organisasi wajib ya memiliki scoreboard. Agar apa? Agar dia bisa mengetahui secara detail tentang kondisi dan keadaan organisasinya. Begitu juga di pertandingan sepak bola, bayangkan teman-teman sekalian, ketika ya pemain ya
tidak memiliki skor, ya, maka dia tidak akan bisa mengetahui posisi dia menang atau kalah, waktu sisa berapa menit lagi. Nah, maka scoreboard ini menjadi barometer kita sebagai pemain, sebagai business owner untuk mengetahui posisi organisasi kita sedang menang atau sedang kalah. Jadi ini banyak banget manfaat daripada scoreboard, teman-teman sekalian, nanti bisa dijelaskan oleh fasilitator kami. Ya, salah satunya adalah manfaat dari scoreboard mengetahui posisi menang atau kalah, mengetahui waktu start dan waktu finish, kemudian memancing emosional positif, merubah cara bermain, dan yang paling terpenting teman-teman sekalian dari manfaat dari scoreboard adalah mendeteksi penumpang gelap dalam organisasi kita. Apa maksudnya Bang Deddy? Penumpang gelap dalam organisasi kita. Perhatikan teman-teman sekalian, bahwa penumpang gelap dalam organisasi itu adalah karyawan-karyawan yang sering mangkir, banyak alasan, banyak excuse, dan dia hanya menjadi fixed cost di dalam organisasi kita, sementara dia tidak menghasilkan kontribusi yang terbaik buat organisasi dan bisnis kita. Nah, ketika Anda menggunakan format.id atau tools 7WD, maka insya Allah dalam waktu 5 detik kita bisa mengetahui penumpang gelap dalam organisasi kita. Dan manfaat ketika kita bisa mengetahui penumpang gelap dalam organisasi kita, ya mudah-mudahan di forum ini, di ruangan seminar ini tidak ada penumpang gelap. Insya Allah Anda semua adalah orang-orang yang super team, orang-orang yang fokus, orang-orang yang total, dan orang-orang yang mengambil tanggung jawab dalam sebuah amanah. Barakallahu fikum, ya, ini tentang scoreboard. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Insya Allah kita lanjut ke video yang berikutnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam execution.